Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Sebelum kita mau melakukan segala aktivitas di dalam satu hari ini, mari luangkan waktu Anda sejenak untuk mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 54. Beginilah firman-Nya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, kita sebagai bangsa dan negara yang memiliki agraris dan juga lautan, biasanya kalau seorang petani dia sudah dapat membaca situasi alam, misalnya pada saat ini dia bisa membaca tanda-tanda apakah akan datang musim hujan, agar dia dapat mempersiapkan diri tepat waktu untuk mengelola tanah dan juga untuk menabur benih. Begitu juga bagi saudara-saudara kita yang nelayan. Dia pasti mempunyai kemampuan untuk membaca cuaca sebelum mereka pergi bekerja untuk melaut. Sekarang ini di zaman yang semakin modern, sekian banyak perubahan dalam dunia kadang-kadang membuat pikiran kita bingung dan hati kita menjadi gundah, bahkan was-was. Kita melihat bagaimana perubahan-perubahan pola tingkah laku anak-anak kita, para remaja dan anak muda yang semakin berubah. Kadang-kadang kita bingung ketika kita bertanya, mereka menjawab, "It's cool mom, it's ready, it's pretty good dad." Kita bingung ketika mereka bilang, ini gaul, ini oke, ini mantap. Dan pandangan kita, wah ini sudah berlebihan, ini sudah keterlaluan. Ini enggak abdol. Tetapi untuk mereka, anak-anak kita, ini semua no problem, tidak menjadi masalah. Segala sesuatu baik menurutnya. Oleh karena itu pasti timbullah pertanyaan dalam benak pikiran kita. Seberapa bagus kita membaca dan mengenal tanda-tanda zaman? Apakah kita mampu secara akurat dan tepat membaca tanda-tanda zaman ini? Apakah kita mampu memahami tanda-tanda perubahan zaman? Perubahan pola tingkah kaum muda-mudi yang hidup di zaman now dengan pikiran yang sehat, hati yang jernih. Mari kita berkaca kepada apa yang Yesus sampaikan dalam Injil hari ini. Kita semua dipanggil untuk hidup dan melakukan kebenaran. Kebenaran itu tidak selalu manis dan lezat. Kadang-kadang kebenaran itu pahit dan penuh dengan derita. Itu sebabnya Yesus menegur mereka orang-orang munafik. Mengapa? Karena kehadiran Yesus sebagai Mesias yang membawa penghakiman Allah sudah jelas, tanda-tandanya dapat dibaca. Tetapi mereka seharusnya tahu. Tetapi entah mengapa tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Salah satu bukti kepura-puraan mereka ialah dengan menuduh bahwa karya Mesias Yesus sebagai karya dari iblis. Kita bisa lihat di dalam
pasal 12 ayat 14 sampai 23. Yesus menuntun kita untuk membaca tanda-tanda zaman secara benar. Kita perlu menyelami lebih dalam setiap persoalan yang terjadi di sekitar kita, dalam negara ini, di dalam masyarakat di mana kita berada. Membaca tanda-tanda zaman terwujud nyata secara praktis ketika kita senantiasa berhati-hati memberikan komentar, pandangan, pendapat, bahkan opini. Membaca tanda-tanda zaman terwujud ketika kita tidak asal men-share status di akun sosial kita. Segala macam berita yang kita baca sambil lalu tanpa mengecek benar tidaknya sebuah berita, tanpa memikirkan resiko dan konsekuensinya dari status kita. Membaca tanda zaman secara tepat berarti membiarkan diri dituntun oleh Tuhan dan arah yang benar dan tepat. Karena itu membaca tanda zaman secara tepat membiarkan hidup kita dituntun, diarahkan oleh Tuhan dalam arah yang benar, tujuan yang benar, dan membiarkan diri dituntun dalam semangat cinta kasih dan harmoni, dalam spirit merangkul dan membebaskan dari dosa. Satu hal yang pasti ketika kita ingin membaca tanda-tanda zaman adalah bahwa kita mesti digerakkan oleh cinta kasih dan kepekaan terhadap kebenaran daripada Allah. Mencintai dan menemukan kebenaran adalah tugas harian kita ketika berenang dalam riak-riak arus zaman yang kadangkala tidak bisa menjadi teman, tidak bisa menjadi sahabat di dalam kehidupan Anda. Dengan kunci cinta kasih dan kebenaran ini, kita sadar bahwa Tuhan akan senantiasa, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kapanpun. Semoga kita semakin pandai dan bijak membaca tanda-tanda zaman. Selamat beraktivitas, dan biarlah aktivitas ini yang kita lakukan satu hari ini berkenan bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi.